Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menulis teks berita. Sebelum kita ke pembahasan materi hari ini, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Pada video sebelumnya kita telah membahas apa itu berita. Berita dapat kita artikan secara sederhana, yaitu laporan mengenai suatu hal atau peristiwa yang baru saja terjadi, menyangkut kepentingan umum dan disiarkan secara cepat oleh media massa. Langkah penyusunan teks berita dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Yang pertama, dimulai dengan memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Dilanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu mengumpulkan informasi yang mendukung. Langkah ketiga yaitu menyusun berita. Dan langkah keempat, menentukan judul yang menarik. Dan yang terakhir yaitu proses penyuntingan teks berita. Untuk menulis teks berita berarti kita mulai dari langkah yang paling awal, yaitu memilih peristiwa. Lalu apakah semua peristiwa dapat dikatakan sebagai berita? Suatu peristiwa harus memiliki informasi agar bisa jadi sebuah berita. Apakah semua informasi bisa jadi berita? Tentu tidak. Informasi akan menjadi berita ketika mempunyai nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita yang harus kita ketahui diantaranya yang pertama yaitu keluarbiasaan, yang kedua kebaruan, yang ketiga akibat atau dampak, yang keempat yaitu kedekatan, yang kelima tingkat kepentingan informasi, yang keenam konflik, yang ketujuh kejutan atau surprising, yang kedelapan ketegangan atau suspense, yang kesembilan ketertarikan manusia, dan yang kesepuluh yaitu orang penting. Kita bahas dari yang pertama, yaitu keluarbiasaan. Keluarbiasaan adalah sesuatu yang bisa membuat orang kagum, heboh, atau bahkan heran. Nah, salah satu pakar dalam bidang jurnalistik, yaitu Fatsun, menggambarkan keluarbiasaan seperti ini. Apabila seseorang digigit anjing, itu bukanlah berita, tetapi jika orang menggigit anjing, barulah itu berita yang luar biasa. Nah, penggambarannya seperti itu. Keluarbiasaan ini dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu lokasi, yang kedua waktu, dan yang ketiga dampak yang sempat ditimbulkan. Mulai dari yang pertama yaitu lokasi. Contoh perbandingan, misal 3 rumah itu adalah hal yang biasa. Jika dibandingkan dengan 3 perumahan atau 3 desa, itu baru sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang kedua waktu. Semisal perbandingan 3 cm itu biasa, kalau 3 meter itu baru luar biasa. Yang ketiga misalkan dampak yang sempat ditimbulkan. Contoh, sempit itu biasa, luas itu berarti luar biasa. Sebagai contoh, misal 3 rumah di Nganjuk terendam banjir, itu sesuatu yang biasa. Jika dibandingkan dengan contoh yang kedua yaitu seluruh wilayah di Kabupaten Nganjuk terendam banjir, itu adalah hal yang luar biasa. Yang kedua yaitu kebaruan. Peristiwa tersebut baru saja terjadi atau aktual, misal peristiwa itu terjadi hari ini, maka berita tersebut harus sudah jadi di hari yang sama. Semakin cepat berita disebarluaskan, maka semakin tinggi nilai beritanya. Berita adalah sesuatu yang terbaru. Contoh, misal pagi tadi terjadi kecelakaan, maka beritanya harus sudah jadi siang hari atau paling lambat besok pagi. Semakin cepat berita itu disebarluaskan, maka nilai kebaruannya juga semakin tinggi dan ketertarikan minat masyarakat untuk membaca berita tersebut juga semakin tinggi. Yang ketiga yaitu akibat. Informasi itu memiliki dampak atau akibat terhadap
kehidupan masyarakat. Misal, yang pertama, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang berdampak pada kenaikan harga sembako. Informasi ini jika diangkat menjadi berita, maka akan banyak diminati oleh pembaca. Yang kedua, yaitu lumpuhnya ekonomi di tengah pandemi. Dan yang ketiga, pembelajaran daring akibat pandemi yang tak kunjung usai. Ketiga contoh peristiwa ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, jika diangkat menjadi sebuah berita, itu akan menjadi hal yang menarik dan diminati oleh pembaca. Yang keempat, yaitu kedekatan. Informasi tersebut berkaitan dengan jauh dekatnya peristiwa itu dengan kehidupan masyarakat. Semakin dekat, maka akan semakin banyak diminati. Kedekatan sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kedekatan geografis atau kedekatan wilayah. Contoh, berita yang terjadi di wilayah kita, misal Kota Nganjuk, akan lebih menarik untuk dibaca daripada berita yang terjadi di luar negeri. Itulah mengapa kedekatan itu sangat berpengaruh terhadap ketertarikan pembaca. Yang kedua, yaitu kedekatan psikologis atau kedekatan emosi atau perasaan. Contoh, peristiwa yang diangkat menjadi berita terjadi di daerah saudara kita. Kemudian kita ikut merasa khawatir, maka itulah yang disebut dengan kedekatan secara psikologis atau perasaan. Yang kelima, yaitu tingkat kepentingan informasi. Hal-hal atau informasi penting yang sering dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa diangkat menjadi sebuah berita. Yang keenam, yaitu konflik. Informasi tersebut merupakan segala sesuatu yang mengandung konflik atau permasalahan. Contoh, informasi tentang pro dan kontra kebijakan perpanjangan PPKM di tengah pandemi. Nah, informasi seperti ini bisa diangkat menjadi sebuah berita. Yang ketujuh, yaitu orang penting atau public figure. Informasi tersebut berkaitan dengan orang-orang penting, misal presiden, pejabat, artis, orang-orang terkenal lainnya. Informasi berkaitan dengan public figure akan menjadi berita yang menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian yang kedelapan, yaitu ketertarikan manusia atau human interest, yaitu suatu peristiwa kadang dekat dan menimbulkan emosi yang berarti pada masyarakat. Contoh, kecelakaan beruntun yang menewaskan lebih dari 15 orang. Yang kesembilan, yaitu kejutan atau surprising. Suatu yang mengejutkan merupakan sesuatu yang datang tiba-tiba dan tak disangka. Contoh, keberhasilan siswa MTS Negeri 5 Nganjuk menjadi juara dalam lomba catur tingkat internasional. Nah, peristiwa seperti ini akan menjadi sesuatu kejutan yang sangat indah dan menarik untuk dibaca dan diketahui oleh masyarakat. Yang ke-10, yaitu ketegangan atau suspense, yaitu suatu informasi yang menarik perhatian dan menegangkan jika diangkat menjadi sebuah berita. Itu tadi adalah 10 nilai yang bisa kita jadikan acuan dalam menentukan peristiwa yang bisa diangkat menjadi sebuah berita. Jadi, minimal peristiwa yang kita pilih harus mengandung 1 atau 2 nilai. Contoh, misal, tadi malam 10 Agustus telah terjadi pencurian di kediaman Bapak Ruslan 38 tahun di Desa Kuncir Ngetos. Kejadian tersebut baru diketahui sekitar pukul 18.30 ketika ia pulang dari masjid dan melihat pintu gerbang terbuka serta keadaan rumah yang berantakan. Diperkirakan pencuri masuk sesaat setelah ia meninggalkan rumah menuju masjid. Akibat kejadian ini, ia mengalami kerugian mencapai 5 juta rupiah dan 2 HP yang raib dibawa pencuri. Ini adalah gambaran peristiwa yang telah ditulis menjadi berita. Nah, nilai apa saja yang ada di dalam teks berita tersebut? Mari kita analisis bersama. Tadi malam, berarti kejadian itu terjadi malam hari
dan ditulis keesokan harinya menjadi sebuah berita. Misal kejadian tadi malam berarti tanggal 9. Nah, disiarkan menjadi sebuah berita pada tanggal 10. Berarti nilai yang pertama yaitu kebaruan. Yang kedua, karena masih berada di wilayah Nganjuk, berarti nilai yang kedua yaitu kedekatan. Dan yang ketiga, berita ini menjadi sesuatu yang menarik. Berarti nilai berita yang ketiga yaitu ketertarikan manusia. Nah, berarti di dalam satu peristiwa ini memiliki 3 nilai berita. Itulah sebabnya peristiwa ini bisa diangkat menjadi sebuah berita. Selanjutnya, kita ke aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting teks berita. Nah, berita memiliki struktur seperti piramida terbalik. Jika digambarkan seperti piramida terbalik, di mana informasi yang pertama itu sangatlah penting, kemudian disusul dengan penting, dan yang terakhir menjadi kaki berita itu berupa kesimpulan atau penutup. Dimulai dari yang pertama, yaitu kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta yang disampaikan. Yang kedua yaitu kelengkapan isi berita ditandai dengan lengkapnya unsur-unsur teks berita, yaitu 5W plus 1H. Yang ketiga yaitu struktur penyusunan berita dimulai dengan bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan kalimat efektif, kata baku, dan ketepatan ejaan serta tanda baca ketika menulis teks berita. Itulah aspek yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan teks berita. Nah, sebagai tanda kalian sudah memahami materi kali ini, silahkan cari peristiwa menarik di sekitarmu dan tulislah menjadi sebuah teks berita. Demikian video penjelasan kali ini. Saya yakin kalian pasti paham dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.